Perhatikan Al-Baqarah 67. Ini yang belum dijelaskan ya. Di Al-Baqarah 67 ini tentu masih berkaitan dengan kisah Bani Israel. Di dalam Al-Quran kisah Bani Israel ini terhitung yang paling panjang lebar. Alasannya pertama karena memang seluruh nabi dari 25 nabi yang wajib diketahui itu seluruhnya dari Bani Israel kecuali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau melihat sejarah, baik Bani Israel ataupun Nabi Muhammad sebetulnya satu turunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki 2 istri. Satu Siti Hajar yang tua, satu Siti Hajar, kedua Siti siapa? Siti Sarah. Yang tua itu Siti Sarah, yang muda itu Siti Hajar. Siti Sarah ditempatkan di sekitar daerah Palestina. Sedang Siti Hajar ditempatkan di Mekah Al-Mukarramah. Anak pertama Nabi Ibrahim itu lahir dari Siti Hajar, yaitu Nabi Ismail. Dan dari Siti Sarah lahir Nabi Ishak. Dan yang banyak dominan itu adalah keturunan dari Siti Sarah. Itu kebawahnya adalah Bani Israel. Sedang di Mekah Al-Mukarramah dari Siti Hajar adalah lahir Nabi Ismail. Nah, Nabi Muhammad ini lahir dari keturunan ini. Jadi dari 24 nabi, dari 25 nabi, maka 24 dari Bani Israel dan 1 dari bangsa Quraisy. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya saturunan keneh. Karena panjang luka-likunya tentang Bani Israel disebut dalam Quran, terutama dalam Al-Baqarah. Berkaitan dengan satu kisah di mana di masa Bani Israel telah ada yang terbunuh tapi tidak tahu siapa pembunuhnya. Di situ mereka datang kepada Nabi Musa agar Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya bisa menunjuki siapa sebenarnya pembunuh itu. Maka di Al-Baqarah 67 ini wadkur, nah ini, dan ingatlah wahai Muhammad, karena wadkur ini kepada Nabi Muhammad kitabnya, agar Nabi Muhammad mengingat sejarah. Wadkur, dan ingatlah, ingat oleh engkau Muhammad, ingat ya, Muhammad harus ingat nih. Ini kata Allah, firman Allah kepada Nabi Muhammad.
idh qala Musa liqaumihi, tatkala Nabi Musa berkata kepada kaumnya, di mana kita tahu nabi-nabi yang lain memang menggunakan kata kaumnya. Wa id qala Musa liqaumihi Isa liqaumihi, hanya Nabi Muhammad yang ummatun itu, ummati atau ummatihi itu Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia ya. Sedangkan untuk nabi-nabi yang lain itu diutus untuk kaumnya, di sekelompok. Wa qad kutila lahum qatilun la yudra qatiluhu. Pada saat telah terbunuhnya seseorang yang terbunuh, tetapi tak diketahui siapa pembunuhnya dan harus meminta petunjuk kepada siapa ini. Disinilah orang-orang bingung, ingin mengetahui siapa pembunuh sebenarnya. Dan mereka yakin tidak ada yang bisa memberitahu kecuali Nabi Musa. Karena mereka sudah tahu Nabi Musa pada saat itu adalah orang yang paling paham di Bani Israel. Wa sa'aluhu, lalu mereka meminta kepada Nabi Musa ayat wallaha, agar Nabi Musa berdoa kepada Allah. Jadi Nabi Musa dipinta untuk berdoa kepada Allah, ayyubayinahu lahum, agar bisa menjelaskan kepada mereka tentang orang yang terbunuh itu atau orang yang dibunuh tadi. Nabi Musa yang bisa menjelaskan, Nabi Musa yang bisa membongkar siapa pembunuhnya itu. Hanya terkadang mereka itu agak picik. Seringkali ayat digunakan ud'u lana robbaka. Ini kalimatnya ud'u lana robbaka. Tidak ud'u lana robbana ya, harusnya ud'u lana robbana. Seolah-olah mereka tidak punya Tuhan, itu hanya Tuhan Nabi Musa begitu. Tetapi juga memberi isyarat bahwa tidak ada yang mampu untuk membongkar semua ini kecuali Tuhanmu ya Musa. Harusnya ya Tuhan kami juga gitu. Melalui perantara engkau berdoa kepada Allah, kepada Tuhan kita semua. Begitu harusnya. Tapi ini salah satu kelicikan mereka. Ud'u lana robbaka, bukan ud'u lana robbana. Butuh akan Nabi Musa, tapi tak sadar di balik Nabi Musa itu ada siapa? Ada Tuhan Nabi Musa. Dan ingat, Tuhan Nabi Musa bukan untuk Nabi Musa saja, untuk semua termasuk Bani Israel. Jadi seolah-olah mereka mengisyaratkan, kalau kita yang meminta maaf mau didenge ada orang maki, orangnya kita mah seperti ini orang-orangnya. Tak mungkin permintaan kita dikabul oleh Allah. Hanya Nabi Musa yang bisa dikabulkan doanya, karena Nabi Musa seorang nabi yang dekat dengan Allah. Mereka sadar sebetulnya itu. Kemudian Nabi Musa menjawab. Setelah Nabi Musa memohon kepada Allah. Karena Nabi Musa itu nabi yang wakalamallahu Musa takliman. Nabi Musa itu nabi yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Saya tidak tahu bagaimana bercakapnya. Walam bisawab. Tapi Quran mengatakan wakalamallahu Musa takliman.
Allah berbincang-bincang ya dengan Nabi Musa. Tetapi bagaimana berbincang-bincangnya itu Allah bisawab. Tapi yang jelas ada komunikasi Allah dengan Nabi Musa. Ya melalui semacam, kalau di masa Nabi Muhammad kan wahyu itu kadang melalui seperti impian, ya berbunyi lonceng gitu. Itu di zaman Nabi Muhammad. Nah, zaman Nabi Musa seperti apa? Itu bisa komunikasinya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Kata Nabi Musa, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Ini muncul lahir nama surat Al-Baqarah di sini ya. Munculnya sebuah nama surat Al-Baqarah itu dari kata Baqarah ini. Ini awalnya di sini. Penamaan surat itu kan sebagaimana kamu ketahui ada yang diambil dari lafadznya itu sendiri, ada yang diambil dari maknanya. Itu ingat-ingat itu. Contoh Al-Fatihah. Ada nggak kata Al-Fatihah yang ada pada surat Al-Fatihah? Kan tidak ada. Tapi dilihat dari kandungannya, di mana Al-Fatihah ditempatkan di awal surat sebagai surat pembuka. Dari fataha yaftahu fathan, fatihun maftuh, Al-Fatihah itu surat pembuka. Quran yang 30 juz ini dibuka dengan surat Al-Fatihah. Dinamailah Al-Fatihah. Karena dibukanya Quran yang 30 juz oleh surat Al-Fatihah, dinamailah Al-Fatihah. Nah, perhatikan nih. Maka nama Al-Fatihah diambil dari maknanya. Bukan diambil dari lafadznya, karena tidak ada lafadz Al-Fatihah. Dana Al-Fatihah itu berbeda dengan surat Al-Kafirun. Ini surat Al-Kafirun. Itu diambil dari mana? Ya dari lafadznya sendiri yang ada dalam Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Dinamailah Al-Kafirun. Itu diambil dari lafadznya. Nah, kalau Al-Baqarah ini diambil dari mana? Yaitu dari lafadznya Al-Baqarah yang terdapat Baqarah dalam surat Al-Fatihah ini. Yang berarti sapi betina. Allah memerintahkan kepada kamu untuk menyembelih sapi betina. Ini perhatikan nih. Harus mengerti nih. Qalu mereka menjawab. Ini kebiasaan Bani Israel itu selalu bertele-tele. Ongkoh menta tapi lamun dijelaskan pika sebelen. Kalau mereka menjawab atatakhiduna hujuan. Wahai Musa, dengan disuruhnya kami untuk menyembelih seekor sapi betina, apakah ini mempermainkan kami? Apa kaitannya orang terbunuh dengan sapi? Nah, itu awalnya di situ. Ini main-main bukan? Masa orang terbunuh lalu kaitannya harus dengan menyembelih seekor sapi? Apa kaitannya? Ini mempermainkan kami bukan ini. Itu kata orang-orang Bani Israel. Harusnya ya terserah engkau ya Musa. Seperti apa kami lakukan. Harusnya seperti itu. Tapi yang namanya Bani Israel itu semacam banyak kan orang bertanya tapi gengsi. Dia tidak tahu. Tapi ketika ada orang menjelaskan seperti dia seperti tahu, padahal tidak itu. Banyak sekali orang-orang yang bertanya karena gengsi, seperti ia bertanya, tapi begitu orang yang menjawab menjelaskan,
dia pun ikut nimbrung seolah-olah tahu. Itu Bani Israel. Kalau tidak tahu ya tidak tahu. Ini banyak orang yang bersifat Bani Israel menjaga gengsinya. Karena tidak tahu bertanya, tapi tidak mau disebut juga tidak tahu. Nah ini banyak orang seperti itu. Itu Bani Israel itu. Saya kadang-kadang mendapati orang seperti itu. Ongko nanyakan tapi ngomong lagi mana teh. Bertanya tapi ikut ngomong lagi. Ini bertanya bukan. Sebetulnya itu adalah dia menutupi kekurangannya. Ya kalau tidak tahu ya tidak tahu saja, jujur. Tak mesti pura-pura tahu seperti ongko tidak tahu seperti tapi pura-pura seperti tahu. Itulah banyak orang sekarang. Itu Bani Israel itu. Mahzu ya, mahju'a. Memporok-olok-olokan. Mahaisu tujibuna bimisli dalika. Dengan jawaban kamu terhadap kami seperti jawabannya seperti itu. Masa ada kaitannya? Enggak antara yang terbunuh dengan menyembelih seekor sapi betina. Qala a'udzu ya. Qala a'udzu billah an akuna minal jahilin. Ini kata Nabi Musa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keadaanku menghadapi orang-orang bodoh. Orang bodoh seperti ini. Ongkoh dia bertanya tapi dikasih tahu sepertinya tidak mau tahu. Ketika dikasih tahu seolah-olah dia tahu juga gitu. Padahal tidak tahu. Ini karakter Yahudi. Dan nanti di ayat berikutnya panjang urusan ini ya. Dikasih tahu umpamanya mengenai sembelih sajalah sapi, seekor sapi betina. Nanya lagi sapinya seperti apa, bagaimana umurnya, bagaimana warnanya. Ini sulit sekali. Sudah kalau ingin mudah cukup dengan mengerjakan apa yang pada saat itu diperintahkan. Tapi kalau bertele-tele, akhirnya sesuatu yang diperintahkan hampir tak tercapai. Nanti dalam kisah ini berikutnya, pada akhirnya mereka memang bisa menyembelih seekor sapi betina, walaupun dengan perjalanan yang cukup panjang untuk sampainya disembelih tersebut. Nanti di kisahnya nanti, lalu diambillah ekor atau buntut dari sapi itu, diambilnya itu. Lalu ekor sapi ini dipukulkan kepada orang yang meninggal dunia tanpa diketahui tadinya siapa pembunuhnya. Lalu dipukulkan. Maka orang yang mati yang dipukulkan itu adalah buntut sapi, ekor sapi. Maka dia bangun dan mengatakan qatalani fulanun. Qatalani fulanun. Dia bangun dan berkata, telah membunuhku si Anu, telah membunuhku si Anu, telah membunuhku si Anu. Setelah menjawab itu lalu mati lagi. Nah itulah kisah Al-Baqarah ini. Nanti kita diperjelas kembali. Cuma nanti kita akan membaca perjalanan yang begitu panjang, berliku-liku. Banyak orang tidak tahu tapi malu bertanya karena gengsi. Ongkoh bertanya tapi terkadang pula seperti dia tahu. Itu tidak sedikit orang untuk menutupi kelemahannya. Ya, itu di situ kita bisa lihat. Nah, oleh karena itu, karena kita membahasnya satu ayat ya. Ini adalah kisah Bani Israel yang begitu panjang. Dan sampai Nabi Musa pun hampir-hampir menghadapinya kewalahan tentang Bani Israel ini. Luar biasa sebetulnya.
Maka tentu saya mengatakan beberapa kali, awas, ada yang bertanya karena tidak mengerti, ada yang bertanya karena menguji, ada yang bertanya setengah-setengah. Dia setengahnya seperti dia tidak tahu, dan setengahnya lagi sepertinya pura-pura tahu. Yang baik itu bertanya karena tidak mengerti. Dia bertanya jujur karena tak mengerti. Ingin dapat penjelasan dari orang yang ahlinya. Itu yang baik. Tetapi banyak yang bertanya dengan tujuan menguji. Nah ini. Seperti begini, ini pertanyaan Qadariyah ini. Bukankah malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada para nabi, termasuk nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW? Jawaban kita memang iya. Dia bertanya lagi, Ustaz, kalau Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain sudah tidak ada, apa pekerjaan sekarang malaikat Jibril yang menurunkan wahyu kepada nabi-nabi tadi? Kan nabinya sudah tidak ada. Apa pekerjaannya? Ini perlu ditanyakan. Ini pertanyaan tujuannya menguji, bukan pertanyaan karena memang tidak tahu. Memang jawabannya mudah. Ya, terserah Allah. Allah yang maha tahu segalanya. Tapi layakkah ini ditanyakan? Maka jawabannya, malaikat tidak akan ditanya tentang apa yang malaikat kerjakan. Allah pun tidak akan ditanya tentang apa yang Allah kerjakan, karena Allah maha kuasa segalanya. Tetapi kita yang akan ditanya oleh malaikat dan Allah tentang apa yang kita kerjakan. La yus'alu amma yub'al wa hum yas'alun. Orang mukmin tak layak pertanyaannya seperti tadi. Karena Allah, malaikat tidak akan ditanya tentang apa yang dikerjakannya. Tetapi kita lah yang akan ditanya oleh malaikat dan Allah tentang apa yang kita kerjakan. Harusnya kita bertanya tentang apa yang kita kerjakan. Nah itu dijawab dalam ilmu tauhid, itu murtan pertanyaan tadi itu. Betul? Jadi ingat, kamu harus tahu mana orang bertanya menguji, ya, mana orang bertanya kan tidak tahu. Saya tahu tuh. Ada lagi saya mendapati orang bertanya, nih kalau umpamanya ini orang alim sebetulnya, disebut oleh yang lain ini orangnya orang alim, kita pun orang alim umpamanya. Lalu dia bertanya, nah dia tidak tahu sesungguhnya tentang itu, umpamanya tentang paroid, tentang apa. Tapi terkadang dia bertanya, lalu oleh kita dijawab, tetapi kita pun ikut menjawab pertanyaannya. Iya, dia bertanya tentang sesuatu kepada kita, lalu kita jawab sesuatu itu. Dia pun ikut menjawab sesuatu yang ditanyakannya. Apa tujuannya bertanya tadi? Dia itu sebetulnya setengah gengsi. Dia tidak tahu sebenarnya, tapi untuk menutupi rasa malunya karena orang menganggapnya alim, dia yang bertanya, tapi dia terkadang menjelaskan pertanyaan dia. Inilah orang-orang yang harus kita pahami, ini karakter Yahudi itu. Tak mau mengakui kelemahan dirinya. Kalau tidak tahu, ya tidak tahu. Tak boleh menutupi ketidaktahuan kita dengan pura-pura kita tahu. Betul? Nah inilah fakta di lapangannya seperti itu. Makanya kita belajar dengan benar agar pasti. Kalau tidak tahu, kita bertanya karena tidak tahu. Kalau kita menjawab tahu, ya bicara tahu. Tapi tidak boleh menjawab sebetulnya tidak tahu tapi pura-pura tahu. Sebetulnya tidak paham tapi pura-pura paham. Bahaya itu. Jadi Imam Maliki ditanya 40 masalah. 40 masalah. Dan Imam Maliki hanya menjawab satu pertanyaan yang ia pasti dan tahu tentang sesuatu itu.
Kata Imam Maliki, sesuatu yang belum saya ketahui tidak akan saya jawab, nanti saya belajar kembali. Coba, ini hebatnya seorang imam. Kalau kita walaupun tidak tahu, pura-pura tahu menjawab, dan itu bahaya. Nah, Rasul sendiri apabila ditanya itu menunggu wahyu. Rasul kalau ditanya menunggu wahyu. Pasa'ala, pasu'ila Rasulullah. Rasul ditanya. Pasakata, Rasul diam dulu. Kenapa diam dulu? Menunggu wahyu. Setelah ada wahyu, fajaba, Rasul menjawab. Jadi Rasulullah pasakata fajaba. Diam dulu, direnungkan dulu, baru menjawab, menunggu wahyu. Kalau kita pasakata padahaba. Bukan Pak Ajaba, pada haba. Diam lalu pergi, kan tidak tahu. Jadi kalau Rasul sakata Pak Ajaba, kalau kita sakata pada haba. Itu yang beda. Makanya didasari harus dengan ilmu semuanya ya. Termasuk kita mempelajari surat Al-Baqarah dengan satu persatu ayatnya. Ya, begitu. Dan kita akan tahu memang bisa disebut 70% tentang kisah ya Bani Israel. Nah, mudah-mudahan dengan terus-menerusnya kita belajar dari waktu ke waktu, bertambahnya ilmu, dan sekaligus ilmu tersebut mengubah diri kita ke arah yang lebih baik. Karena ilmu itu tujuannya adalah memberi cahaya kepada kita agar kita tahu jalan yang harus kita tempuh berdasarkan ilmu itu. Paham? Itulah dulu Al-Baqarah 67. Semoga ini menjadi memberi satu pengertian kepada kita bahwa memang menjadi Bani Israil itu adalah bangsa yang paling menjengkelkan, khususnya buat nabinya yaitu Nabi Musa alaihissalam. Dan kita belajar bahwa kita pun tak boleh menyurutkan siapapun ya. Itu pelajarnya banyak sekali untuk kita semua. Itu barangkali yang bisa disampaikan untuk pagi hari ini. Ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya.